Sahabat Kancil, bertemu lagi dengan saya Disti, psikolog anak dari Klinik Kancil dalam program Kata Kancilku. Sahabat Kancil, dalam menjalani sebuah pernikahan kita perlu terkoneksi dengan pasangan. Salah satunya dengan membangun emotional intimacy. Sahabat Kancil, adakah yang sudah mengetahui tentang apa itu emotional intimacy? Saat ini Kancil telah menghadirkan seorang narasumber yang cukup sering menangani kasus-kasus pernikahan. Beliau adalah psikolog klinis dewasa yang bernama Dwita Priyanti. Halo Mbak Wita. Halo Disti, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Wita kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang di Kancil Mbak Wita. Terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng dengan sahabat Kancil. Iya, kita akan berbicara tentang emotional intimacy dalam pernikahan nih Mbak. Sebelum kita bahas lebih jauh, bolehkah Mbak Wita menjelaskan kepada sahabat Kancil apa itu emotional intimacy? Nah, kalau cerita mengenai emotional intimacy itu kan translate-nya itu adalah kedekatan emosi ya. Jadi sebenarnya emotional intimacy itu adalah ikatan erat antar pasangan. Nah, ketika ada ikatan antar pasangan ini tentunya akan membuat pasangan itu jadi lebih gampang memahami, saling terbuka, terus komunikasinya juga lebih santai gitu ya. Jadi bisa mengungkapkan hal-hal yang terdalam nih mengenai dirinya. Jadi semakin dalam kedekatan emosional pasangan, tentunya semakin dalam dia memahami pasangannya itu. Gitu Jadi emotional intimacy ini pada umumnya ikatan gitu ya Mbak ya, antar pasangan yang semakin memudahkan pasangan untuk saling memahami, saling mengerti dan saling berkomunikasi. Betul. Oke. Penting nggak sih Mbak sebenarnya sebuah pernikahan pasangan ya untuk memiliki emotional intimacy di dalam pernikahan? Oke. Nah, jadi emotional intimacy ini sebenarnya sangat penting. Nah, untuk sangatnya sampai 3 kali itu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita menikah gitu ya, kita punya pasangan, kita kan pengen merasa disayangi, kita pengen merasa aman. Nah, ketika emotional intimacy inilah yang pada akhirnya membuat si pasangan itu baik suami ataupun istri itu merasa secure dan merasa dicintai gitu. Jadi kalau ditanya pentingnya justru menjadi sangat penting gitu. Karena kalau kita nggak deket secara emosi dengan pasangan kita, tentunya kita akan susah dalam berkomunikasi, mengungkapkan hal-hal yang kita suka ataupun hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Jadi ini sebenarnya adalah bukan hanya penting tapi penting banget dan menjadi kebutuhan mendasar ya yang harusnya dibangun oleh pasangan yang menjalani pernikahan. Yap, betul. Nah, bagaimana ketika dalam pernikahan itu sendiri minim emotional intimacy, adakah dampaknya? Walaupun tadi sebenarnya sudah disinggung sama Mbak Wita, nantinya akan lebih gampang untuk berkomunikasi, saling paham ketika punya emotional intimacy gitu ya. Bagaimana dampaknya jika emotional intimacy ini belum terbangun dengan optimal dalam sebuah pernikahan, Mbak? Oke. Nah, kalau cerita pernikahan ini kan berlangsungnya nggak 1 hari 1 minggu ya, bertahun-tahun bahkan ya kalau bisa sampai kita meninggal kan gitu ya. Otomatis kan akan banyak masalah yang muncul gitu ya, ada cobaan tertentu, ada yang senang, ada yang sedih pastinya. Nah, ketika hal itu terjadi tentunya kita bisa mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita rasakan itu kepada orang yang kita anggap dekat secara emosi kan gitu. Nah, bayangkan ketika misalnya pernikahan yang harus berlangsung bertahun-tahun gitu, nggak ada kedekatan emosi, otomatis orang yang di dalamnya tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, yang itu pada akhirnya akan menimbulkan banyak perasaan negatif, mulai dari rasa khawatir, rasa cemas gitu ya, kemudian rasa tidak aman gitu, dan yang pada akhirnya ketika itu berlangsung secara kronis gitu ya terus-menerus, bukan nggak mungkin akan berdampak kepada ujung-ujungnya perpisahan dalam pernikahan gitu. Sangat berdampak pada kualitas pernikahan ya Mbak, ketika kita belum membangun emotional intimacy yang optimal dengan pasangan. Betul. Lalu bagaimana kita untuk bisa membangun emotional intimacy dengan pasangan, atau setidaknya ketika mungkin sudah terbangun kita semakin meningkatkan kualitas kedekatan antar kita dengan pasangan. Mungkin Mbak Wita juga bisa share tipsnya ke sahabat Kancil semuanya. Oke, nah yang pertama itu sebenarnya be available. Nah, be available itu bisa fisik maupun psikologis kan gitu. Nah, pertama kalau yang fisik, nah kita kan zaman gadget nih sekarang ya, zaman handphone. Banyak sekali sudah kita lihat misalnya lagi duduk di mall, di coffee shop gitu ya, pasangan duduk tapi bukan cerita tapi ngeliatin handphone. Nah, itu salah satunya gitu ya. Jadi
kita tidak ada untuk pasangan gitu. Jadi tidak ada secara emosional tidak gitu ada ya, secara Mbak, ya? emosional gitu kan gitu ya. Nah, itu kan juga akan berdampak tuh dalam masalah kedekatan emosi. Jadi pada saat harusnya ngobrol, malah sibuk masing-masing sama gadgetnya sendiri kan gitu. Kemudian be available-nya juga dengan memberikan dukungan dan support kepada pasangannya gitu ya. Jadi maksudnya dalam arti kata ketika kita mau membangun kedekatan emosi, maka belajarlah untuk memahami pasangan tersebut. Jadi dia butuh apa nih gitu. Lagi cerita itu misalnya istrinya itu ternyata modelnya yang memang butuh untuk tempat cerita aja atau butuh solusi. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dipahami. Terus kemudian mungkin kalau bahasanya yang sekarang tuh memahami love language-nya pasangan. Nah, itu kan akan mempermudah kita ya untuk merasa dekat dengan pasangan kita. Kemudian apalagi yang paling penting adalah menerapkan kejujuran ketika berhubungan dengan pasangan tentunya gitu. Either itu buruk ataupun baik gitu ya, sebaiknya kejujuran itu memang ditanamkan dari awal di dalam hubungan pasangan pernikahan. Gitu Disti. Jadi meluangkan waktu, nggak hanya sekedar kuantitasnya, nggak hanya sekedar menunjukkan fisik aja, tapi juga kualitas gitu ya Mbak ya, dari waktu bersama dengan mengurangi kesibukan yang paralel gitu aktivitasnya, lebih memahami lagi nih pasangan kita adalah orang yang seperti apa, seperti itu ya Mbak ya, beberapa tips yang bisa diterapkan. Baik. Nah Mbak Wita, kadang-kadang kan kita nih sebagai pasangan mungkin ngerasa pasangan kita kayaknya kita kurang deket deh secara emosional sama pasangan kita. Itu bagaimana cara mengkomunikasikannya ya Mbak dengan pasangan? Oke, jadi bagaimana cara kita, maksudnya kalau dia punya masalah gitu ngerasa nggak deket, terus gimana sih cara kita komunikasiin ya kan gitu. Yang pasti gini, ketika mengkomunikasikan cari waktu yang tepat kan gitu. Jadi jangan disambil. Kan karena gini ya, kadang-kadang pernikahan itu kan seperti sudah sesuatu yang rutin. Seringkali tuh ngobrol-ngobrol hal gini tuh kayak disambil dengan yang lain. Sambil ngasuh anak lah, sambil ini. Nah itu jangan kalau bisa. Jadi benar-benar cari waktu untuk ngobrol secara khusus dengan pasangan gitu ya. Dan ketika waktu ngobrol itulah baru diungkapkan unek-uneknya nih, kebutuhannya apa. Dan yang pasti ketika ngobrol kita juga sudah menyadari apa yang kita butuhkan. Nah banyak juga nih yang udah ngobrol, udah cari waktu, tapi pas ngobrol, ya kamu maunya digimanain. Nah dia sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi berarti kan problemnya bukan di pasangan mungkin tidak tahu caranya, dan bahkan kita tidak tahu juga caranya. Nah kalau ini kan jadinya akan sulit ya. Jadi kita juga harus aware bagaimana sih kita ngerasa ingin dekat secara emosi ini, bagaimana sih caranya, apa yang ingin pasangan lakukan. Jadi itu diungkapkan tuh secara jelas aja, jangan pakai kode. Kan sering itu tuh dalam suami istri tuh kan dia harusnya ngerti. Nah itu sulit tuh kalau kayak gitu, yang ada ujung-ujungnya konflik tak berujung kan gitu. Gitu. Karena cara memproses informasi wanita dan pria itu juga berbeda ya Mbak ya. Betul. Jadi wanita ingin dimengerti, ternyata pasangannya nggak ngerti-ngerti karena memang nggak ada informasinya. Jadi kan berarti bukan pasangannya yang tidak mau berusaha, tapi dia memang nggak ada informasi. Nah kan jadi udah nggak nyambung nih kemana-mana. Jadi padahal ngerasa aduh nggak diperhatiin nih, nggak dapat support. Padahal ternyata dia supportnya tuh pengennya begini loh modelnya gitu. Jadi 3 hal untuk mengkomunikasikan kebutuhan tersebut. Yang pertama adalah kitanya harus tahu dulu kebutuhan kita sendiri apa, lalu yang kedua cari waktu khusus gitu ya Mbak ya, dan ketiga adalah memberikan informasi yang jelas dan konkret kepada pasangan kita. Terutama mungkin kalau dari pihak istri ke suami seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Wah ini terima kasih banyak penjelasannya nih Mbak. Nah ada satu lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi kan emotional intimacy itu memang adalah satu hal yang paling penting dalam pernikahan. Tapi sebenarnya ada aspek lain nggak yang bisa mendukung keberhasilan ataupun kepuasan dalam pernikahan? Betul, oke. Nah pastinya ada ya Dis kan gitu ya, karena isinya pernikahan kan nggak hanya curhat doang kan ya, kan gitu, nggak hanya kedekatan. Nah apalagi yang dibutuhkan, yang pasti yang kemudian adalah physical intimacy atau kedekatan fisik kan gitu. Jadi itu adalah tujuan atau tujuannya orang menikah ya, salah satunya ada kedekatan yang fisik kan gitu, bisa lewat sentuhan, berpegangan tangan, kemudian berpelukan, berciuman, dan juga ininya hubungan seksual gitu. Jadi itu adalah salah satunya gitu, physical intimacy. Kemudian ada lagi intellectual intimacy. Nah
Intelektual berarti kan proses berpikir ya gitu. Ketika maksudnya kedekatan dalam hal intelektual itu maksudnya ketika kita banyak memahami hal yang sama, sejalan, bisa mempunyai perspektif yang sama, itu tentunya akan mempererat hubungan suami dan istri. Nah yang terakhir nih, nah ini kalau ini pasti suka nih ibu-ibu, bapak-bapaknya juga sih gitu ya, exploring intimacy. Jadi ternyata salah satu kedekatan itu juga bisa diperoleh dari apa ya namanya pengalaman kita, berbagi pengalaman yang sama. Either itu kita bisa jalan atau punya apa namanya kegiatan-kegiatan tertentu, itu juga akan membantu dalam hal kedekatan antara suami dan istri. Gitu. Seperti itu. Iya, benar nih yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Wita, tentunya pasti bukan cuma aspek emosional aja yang penting dalam pernikahan. Itu adalah salah satu aspek yang membantu pernikahan untuk lebih bisa berfungsi dengan lebih optimal seperti itu. Tapi ternyata ada aspek-aspek lain juga. Tadi setelah dijelaskan ada physical intimacy, ada intelektual atau kesamaan dalam proses berpikir seperti itu ya Mbak. Mungkin kita sebagai individu tuh tetap punya keunikan masing-masing gitu, tapi ketika memiliki perspektif, cara pandang, visi misi yang sama, ini akan lebih membantu pernikahan. Dan tadi yang terakhir adalah dengan memiliki pengalaman rutin yang serupa. Baik, terima kasih banyak Mbak Wita. Sama-sama, telah Disti. meluangkan waktunya untuk sharing. Semoga materi yang telah Mbak Wita sampaikan tadi bermanfaat buat sahabat kancil. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Sampai berjumpa lagi, dah.